Apa yang muncul di pikiran Anda ketika mendengar istilah memberikan 100%? Apakah itu berarti bekerja keras tanpa henti, tidak pernah membuat kesalahan atau mencapai kesempurnaan? Kenyataannya, memberikan 100% bukanlah tentang hasil yang sempurna atau usaha yang berlebihan. Ini lebih tentang hadir sepenuhnya dalam setiap hal yang kita lakukan, melibatkan diri dengan sepenuh hati tanpa terlalu terikat pada hasil akhirnya. Hari ini, mari kita bahas bagaimana filosofi Stoik dapat membantu kita memberikan 100% dalam berbagai aspek kehidupan. Kita akan melihat bagaimana cara ini membawa kedamaian batin, kekuatan menghadapi tantangan, dan kebijaksanaan dalam menjalani hidup. 1. Menghadapi tantangan dengan ketangguhan. Pernahkah Anda merasa seolah-olah sudah memberikan yang terbaik tetapi tetap saja gagal? Rasanya pasti mengecewakan, bukan? Tetapi menurut filsafat Stoik, ketangguhan adalah salah satu kunci untuk menjalani hidup yang bermakna. Memberikan 100% bukan berarti selalu berhasil, tetapi tetap mencoba dan belajar dari kegagalan. Marcus Aurelius pernah berkata bahwa hidup penuh tantangan dan ketidakpastian. Alih-alih menghindari tantangan, ia mengajak kita untuk menghadapinya dengan keberanian. Yang bisa kita kontrol hanyalah usaha kita. Hasilnya mungkin tidak bisa kita prediksi. Jadi bagaimana jika kita mulai fokus pada apa yang bisa kita lakukan sekarang? Coba pikirkan kembali, kapan terakhir kali Anda menghadapi tantangan yang sulit? Bagaimana Anda merespons? Apa pelajaran berharga yang bisa Anda ambil dari situasi tersebut? 2. Fokus pada usaha, bukan hasil. Apakah Anda pernah begitu terpaku pada hasil hingga merasa frustrasi ketika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana? Sangat manusiawi, tapi Stoikisme mengajarkan kita untuk lebih fokus pada usaha, bukan hasil. Ada hal-hal yang bisa kita kendalikan, seperti seberapa keras kita berusaha, dan ada hal-hal yang di luar kendali, seperti hasil akhir dari upaya tersebut. Coba bayangkan, Anda sedang belajar bermain gitar. Jika Anda terus-menerus terobsesi untuk menjadi ahli, mungkin Anda akan merasa putus asa. Namun, jika Anda menikmati setiap proses berlatih hari demi hari, Anda akan lebih mudah merasa puas dan tidak cepat kecewa. Dalam praktik sehari-hari, fokus pada usaha berarti melibatkan diri sepenuhnya dalam setiap tindakan kecil. Ketika Anda memasak makan malam, misalnya, berikan perhatian penuh pada persiapan bahan-bahan, nikmati setiap langkahnya. Hal yang sama berlaku dalam bekerja. Fokus pada menyelesaikan satu tugas dalam satu waktu, bukan pada apa yang harus dicapai di akhir minggu. Dengan demikian, Anda akan merasakan proses lebih menyenangkan dan produktivitas yang meningkat secara alami. Apakah Anda sedang mengejar tujuan tertentu saat ini? Bagaimana cara Anda bisa lebih menghargai perjalanan menuju tujuan tersebut daripada hanya berfokus pada hasil akhirnya? 3. Melihat kegagalan sebagai peluang untuk belajar. Banyak dari kita takut gagal. Rasanya seperti sebuah tanda bahwa kita tidak cukup baik. Tapi filosofi Stoik mengajarkan kita untuk memandang kegagalan sebagai bagian alami dari proses belajar dan berkembang. Memberikan 100% tidak berarti harus sempurna. Itu berarti kita berani mencoba, bahkan jika itu berarti membuat kesalahan. Epictetus, salah satu filsuf Stoik, mengatakan, yang penting bukan kegagalan, tetapi bagaimana Anda merespons kegagalan itu. Misalnya, ketika Anda mencoba diet sehat dan tergoda untuk makan sesuatu yang kurang baik, jangan merasa itu adalah akhir dari semuanya. Terus coba lagi, belajar dari kesalahan kecil, dan tetap maju. Lebih dari itu, Stoikisme mengajarkan kita untuk memiliki sikap yang sehat terhadap kegagalan. Alih-alih menilainya sebagai sesuatu yang harus dihindari, lihatlah sebagai bagian dari perjalanan hidup yang alami. Tidak ada seorang pun yang mencapai kesuksesan tanpa melewati serangkaian kegagalan. Maka, setiap kali Anda gagal, gunakan itu sebagai cermin untuk memperbaiki diri, bukan sebagai bukti ketidakmampuan Anda. Pikirkan tentang kegagalan terakhir yang Anda alami. Apa yang Anda pelajari, dan bagaimana Anda bisa menggunakan pelajaran itu untuk bergerak maju. 4. Merawat kesehatan dengan komitmen penuh. Kita semua tahu pentingnya menjaga kesehatan, tetapi seringkali kita tidak memberikan usaha yang sepenuhnya pada aspek ini. Kita menunda olahraga atau memilih makanan cepat saji karena sibuk. Memberikan 100% dalam hal kesehatan berarti membuat pilihan-pilihan yang kecil tapi konsisten. Makan lebih sehat, tidur cukup, dan bergerak setiap hari. Namun,
Penting untuk diingat bahwa memberikan 100% juga berarti berbelas kasih pada diri sendiri. Kadang kita memiliki ekspektasi yang terlalu tinggi, berpikir bahwa kita harus selalu sempurna dalam menjaga kesehatan. Tetapi jika kita melewatkan satu sesi latihan atau menyantap makanan yang kurang sehat, Stoikisme mengingatkan kita bahwa yang penting bukan kesalahan kecil, tetapi bagaimana kita bangkit kembali dan melanjutkan kebiasaan sehat tersebut. Sebagai contoh, ketika Anda merasa lelah setelah hari yang panjang, bukannya memaksakan diri berolahraga berat, Anda bisa memilih aktivitas yang lebih ringan seperti berjalan santai atau melakukan meditasi. Filosofi Stoik mengajarkan bahwa dalam segala aspek, termasuk kesehatan, keseimbangan dan kebijaksanaan adalah kuncinya. Apa langkah kecil yang bisa Anda ambil hari ini untuk lebih memperhatikan kesehatan fisik dan mental Anda? Bagaimana Anda bisa lebih lembut pada diri sendiri dalam proses ini? Kelima, memberikan 100% dalam interaksi sosial. Pernahkah Anda merasa berbicara dengan seseorang, tapi pikiran Anda melayang ke hal lain? Dalam kehidupan yang sibuk, seringkali kita hanya hadir secara fisik dalam percakapan, tetapi tidak sepenuhnya fokus. Padahal, memberikan 100% dalam hubungan sosial berarti kita benar-benar hadir, mendengarkan dengan penuh perhatian, dan merespons dengan empati serta kejujuran. Misalnya, saat berbicara dengan teman atau keluarga, coba untuk meletakkan ponsel Anda, tatap mata mereka, dan dengarkan dengan sepenuh hati. Hal sederhana ini dapat membuat perbedaan besar dalam memperdalam hubungan kita. Hubungan sosial yang mendalam dan bermakna adalah salah satu kunci kebahagiaan dalam hidup. Filosofi Stoik mengajarkan bahwa setiap interaksi adalah kesempatan untuk belajar dan bertumbuh, baik secara pribadi maupun dalam cara kita berhubungan dengan orang lain. Mendengarkan secara penuh tidak hanya memperkuat hubungan, tetapi juga membantu kita menjadi individu yang lebih bijaksana dan penuh kasih. Kapan terakhir kali Anda benar-benar hadir dalam percakapan dengan seseorang? Bagaimana perasaan Anda saat itu? Dan bagaimana Anda bisa lebih hadir di interaksi berikutnya? 6. Menemukan keseimbangan dalam pekerjaan dan kreativitas. Di dunia yang serba cepat ini, kita sering merasa harus terus-menerus produktif, seolah-olah berhenti sejenak dianggap tidak memberikan yang terbaik. Namun, memberikan 100% dalam pekerjaan dan kreativitas tidak berarti kita harus selalu sibuk. Justru, kita perlu menemukan keseimbangan antara bekerja keras dan memberi diri waktu untuk beristirahat. Pernahkah Anda merasakan aliran kreativitas yang begitu kuat sehingga Anda tenggelam dalam pekerjaan dan kehilangan jejak waktu? Itulah yang disebut flow, sebuah kondisi di mana kita benar-benar terlibat dan memberikan yang terbaik dalam pekerjaan. Untuk mencapainya, kita perlu menjaga keseimbangan antara fokus dan istirahat. Namun, seringkali kita terjebak dalam rutinitas yang monoton dan kelelahan menjadi penghalang bagi produktivitas kita. Stoikisme mengajarkan kita bahwa memberikan 100% berarti mengenali kapan waktu yang tepat untuk bekerja keras dan kapan waktu untuk berhenti sejenak. Hanya dengan merawat diri kita, kita bisa kembali memberikan yang terbaik di setiap pekerjaan kita. Seberapa sering Anda merasa terjebak dalam rutinitas kerja tanpa istirahat? Apa yang bisa Anda lakukan untuk mencapai lebih banyak keseimbangan dan produktivitas di waktu yang sama? 7. Memberikan 100% dalam keterlibatan sosial dan komunitas. Apakah Anda merasa terlalu sibuk untuk terlibat dalam kegiatan sosial atau membantu komunitas? Dalam pandangan Stoik, kebajikan tidak hanya terwujud dalam upaya pribadi, tetapi juga dalam kontribusi kita kepada masyarakat. Memberikan 100% dalam keterlibatan sosial berarti meluangkan waktu dan energi untuk hal-hal yang lebih besar dari diri kita sendiri. Mungkin Anda bisa menyisihkan waktu untuk berpartisipasi dalam kegiatan sukarela atau membantu tetangga yang membutuhkan. Kegiatan ini tidak hanya membawa manfaat bagi orang lain, tetapi juga memberi makna yang lebih dalam pada hidup Anda. Ketika kita berkontribusi untuk kebaikan bersama, kita tidak hanya membangun komunitas yang lebih kuat, tetapi juga memperkuat ikatan sosial kita dengan orang-orang di sekitar kita. Stoikisme menekankan pentingnya hubungan antar manusia dan bagaimana tindakan kita dapat berdampak pada orang lain. Dengan memberi diri kita sepenuhnya dalam keterlibatan sosial, kita menanamkan nilai-nilai yang lebih besar dalam kehidupan sehari-hari. Mengambil bagian dalam proyek komunitas atau bahkan menyisihkan waktu untuk mendengarkan cerita orang lain adalah langkah kecil yang dapat memberi dampak besar. Dengan memberi, kita menerima,
bukan hanya dalam bentuk dukungan sosial, tetapi juga dalam pertumbuhan pribadi dan kebahagiaan. Memberikan 100% dalam konteks ini berarti bersedia melangkah keluar dari zona nyaman dan terlibat dalam aktivitas yang mungkin tampak sepele, tetapi berkontribusi pada kebahagiaan dan kesejahteraan orang lain. Apa hal sederhana yang bisa Anda lakukan untuk lebih terlibat dalam komunitas atau membantu orang di sekitar Anda? Bagaimana hal itu dapat membuat Anda merasa lebih terhubung dan bermakna? 8. Pertumbuhan diri menjadi pembelajar seumur hidup. Di era di mana segala sesuatu berubah begitu cepat, kemampuan untuk terus belajar dan berkembang menjadi semakin penting. Dalam filosofi Stoik, kebijaksanaan dianggap sebagai kebajikan tertinggi, dan itu hanya bisa dicapai melalui pembelajaran terus-menerus. Memberikan 100% dalam pertumbuhan diri berarti memiliki sikap terbuka untuk belajar, menerima pelajaran dari setiap pengalaman hidup, dan berusaha menjadi versi terbaik dari diri kita. Coba pikirkan keterampilan atau pengetahuan baru yang ingin Anda kuasai. Mungkin itu adalah belajar bahasa baru, memperdalam pengetahuan tentang bidang pekerjaan Anda, atau bahkan mempelajari seni baru. Yang penting adalah kita terus bertumbuh, tidak hanya secara profesional, tetapi juga secara pribadi. Dalam dunia yang selalu berubah, fleksibilitas dan kemauan untuk belajar adalah kunci untuk tetap relevan dan berkontribusi. Filosofi Stoik juga mengajarkan bahwa pembelajaran tidak selalu berasal dari pengalaman positif. Justru, kita sering belajar lebih banyak dari kegagalan atau kesulitan. Jadi, penting untuk mengadopsi pola pikir yang menerima tantangan sebagai peluang untuk belajar. Setiap kali kita menghadapi sesuatu yang sulit, kita memiliki kesempatan untuk mengembangkan diri dan memahami diri kita lebih dalam. Memberikan 100% dalam pertumbuhan diri juga melibatkan komitmen untuk merefleksikan pengalaman kita. Setiap hari, ambil beberapa menit untuk merenungkan apa yang telah Anda pelajari, apa yang berjalan dengan baik, apa yang tidak, mengapa. Dengan melakukan refleksi ini, Anda tidak hanya memperkuat pembelajaran Anda, tetapi juga mengembangkan kebijaksanaan yang akan membantu Anda dalam tantangan di masa depan. Apa satu keterampilan atau hal baru yang ingin Anda pelajari? Bagaimana Anda bisa mulai mengambil langkah kecil untuk mempelajari hal tersebut, dan bagaimana Anda bisa menikmati proses belajarnya? Filosofi Stoik mengajarkan kita bahwa memberikan 100% tidak selalu berarti bekerja tanpa henti atau mengejar kesempurnaan. Ini lebih tentang bagaimana kita hadir sepenuhnya dalam setiap momen kehidupan, baik dalam menghadapi tantangan, berusaha mencapai tujuan, hingga berinteraksi dengan orang lain, dengan fokus pada usaha, belajar dari kegagalan, menjaga keseimbangan, dan terus tumbuh sebagai individu. Kita dapat menemukan kedamaian batin dan makna yang lebih dalam hidup kita. Memberikan 100% berarti mengembangkan sikap yang tangguh, sabar, dan bijaksana dalam menjalani setiap aspek kehidupan. Ini tentang fokus pada tindakan kita, alih-alih terobsesi pada hasilnya. Saat kita menjalani hidup dengan pemikiran ini, kita menjadi lebih mampu menghadapi kesulitan, membangun hubungan yang lebih dalam, dan terus tumbuh sebagai manusia. Apakah Anda siap untuk memberikan 100% dalam hidup Anda? Setiap langkah kecil yang Anda ambil, setiap usaha yang Anda lakukan dengan penuh kesadaran, adalah langkah menuju kehidupan yang lebih bermakna dan memuaskan. Terapkan prinsip-prinsip Stoik ini dalam hidup Anda, dan lihat bagaimana pendekatan yang penuh kesadaran ini bisa membawa perubahan besar. Ingat, memberikan 100% bukan berarti bekerja tanpa henti atau mengejar kesempurnaan, tapi hadir sepenuhnya dalam setiap momen dan menjaga keseimbangan diri. Terima kasih sudah menonton Renungan Stoik. Semoga pembahasan hari ini menginspirasi Anda untuk menjalani hidup dengan lebih bijaksana dan tangguh. Jika Anda merasakan manfaat dari video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan pemikiran Anda di kolom komentar. Bersama-sama, kita belajar dan bertumbuh. Sampai bertemu di video berikutnya, tetaplah teguh dan damai di tengah perjalanan hidup.